20 tahun silam, Jaehui datang ke rumah Maru dengan kondisi wajah yang lebam dan ia meminta tempat untuk bersembunyi. Sejak saat itu, keduanya mulai bersahabat dan saling menyukai, meskipun Jaehui tidak mau mengakui kalau keduanya berpacaran. Cita-cita Jaehui saat itu adalah sebagai reporter, sedangkan Maru mempunyai impian besar untuk menjadi dokter. Maru masih sangat tidak menyangka kalau wanita yang dicintainya itu kini berubah menjadi seorang yang ambisius akan harta. Scene berpindah ke Engi yang sudah mulai pulih. Ia merupakan seorang dengan semangat kerja yang tinggi, bahkan dalam kondisi tangan yang masih dipasang infus pun, ia masih sempat mengecek laporan perusahaan. Engi sempat marah pada asisten Yonho, karena telah membiarkan dirinya ditangani oleh dokter gadungan. Namun Yonho berkata bahwa di pesawat saat itu tidak ada dokter, dan karena pertolongan cepatnya, kini Engi bisa selamat, meskipun dia bukan seorang dokter. Engi yang sejak dulu tidak menyukai ibu tirinya, menemukan laporan yang mencurigakan. Yakni penarikan uang sebesar 1 miliar won dari bank oleh Jaehui. Ia kemudian meminta seorang asisten untuk mengikuti kemana Jaehui pergi dan siapa orang yang ia temui. Hari itu, Jaehui berniat untuk mengunjungi rumah Maru. Di lingkungan itulah ia dibesarkan dengan kisah kelamnya. Karena saat itu, Jaehui sering mengalami kekerasan oleh kakaknya yang seorang gangster. Ketika Jaehui datang, saat itu ternyata Maru tidak ada di rumah. Akhirnya ia menitipkan sesuatu kepada Jaegil. Jaegil sempat menceritakan sedikit kondisi Maru. Setelah keluar dari penjara, ia kesulitan mendapat pekerjaan untuk membiayai pengobatan adiknya yang sering pingsan. Maru juga harus melunasi hutang almarhum sang ayah dan membayar sewa rumah. Namun sampai saat ini, sebenarnya Maru masih mencintai Jaehui. Sampai ia memutuskan tetap bertahan di lingkungan kumuh tersebut, dengan alasan agar Jaehui tidak kesulitan untuk mencarinya. Saat ini, Maru sedang mengantar adiknya berobat. Setelah Maru keluar dari penjara, ia fokus merawat adiknya, dan dokter pun berkata, keadaan Choco saat ini jauh lebih baik. Choco sempat mengungkit ketidakpedulian kakaknya di malam ia harus ke rumah sakit, akan tetapi Maru malah meninggalkannya dan berakhir di penjara. Setelah membaringkan Choco di tempat tidur, Jaegil menemuinya dan mengatakan bahwa Jaehui datang dan menitipkan sebuah amplop. Setelah dilihat, ternyata isinya adalah beberapa lembaran cek yang berisi miliaran won. Hal ini justru membuat Maru tersinggung. Apalagi setelah Jaegil berkata jika amplop tersebut adalah sebagai bentuk balas budi Maru di masa lalu. Maru pun segera mengejar Jaehui yang barangkali masih ada di sekitar rumahnya untuk mengembalikan cek itu. Sepanjang perjalanan, Jaehui tak bisa menahan air matanya. Ia teringat pengorbanan yang telah Maru lakukan agar ia terbebas dari jerat hukum. Sesampainya di rumah, Jaehui langsung mendapat banyak pertanyaan dari Engi yang sedang emosi. Ia menuduh Jaehui bersekongkol dengan dokter gadungan itu untuk mencelakainya. Dan uang 1 miliar yang Jaehui berikan itu adalah imbalannya. Jaehui pun mengelak, ia beralasan jika uang itu adalah tanda terima kasih karena orang tersebut telah menyelamatkan Engi. Namun Engi menganggap itu adalah alasan yang dibuat-buat saja. Setelah merasa terpojok dengan tuduhan Engi, Jaehui pun mengatakan bahwa orang tersebut mengetahui rahasia Engi, yakni ketika Engi kuliah di Amerika. Hal itulah yang menyebabkan Jaehui harus memberikan uang itu untuk menjaga nama baik keluarga dan perusahaan Taesan. Mendengar itu, Engi kemudian teringat dengan masa lalunya. Saat itu ia harus divonis penjara selama 7 tahun karena kepemilikan narkoba yang sebetulnya adalah milik pacarnya. Namun Engi hanya menjalani masa percobaan, karena ia baru pertama kali melakukan pelanggaran. Engi semakin sakit hati karena ternyata sang pacar justru meninggalkan dirinya dan bahagia dengan orang lain. Engi ternyata kurang percaya dengan penjelasan ibu tirinya itu. Ia justru melaporkan Maru ke kantor polisi atas kasus pemerasan. Kondisi seperti ini membuat Jaehui sangat dilema, karena ia harus bersaksi atas laporan dari anaknya tersebut.
Akhirnya polisi membawa Maru untuk dimintai keterangan atas laporan pemerasan. Mengetahui hal itu, Choco pun menangis karena ia khawatir kalau kakaknya itu akan kembali di penjara. Saat Jaehui dimintai keterangan oleh polisi, ia sangat ketakutan kalau rahasia masa lalunya dan perusahaan Taesan akan terungkap. Dan sekali lagi, ia harus mengorbankan Maru dengan mengatakan bahwa dirinya memang diperas oleh Maru, karena akan membocorkan data-data internal perusahaan Taesan. Maru terdiam tanpa kata, ia sungguh tak menyangka Jaehui mengatakan itu. Tak ada upaya pembelaan diri dari Maru. Saat ini Maru hanya terdiam dan menerima kenyataan bahwa tak ada alasan lagi untuk berharap memiliki Jaehui. Sesampainya di rumah, Jaehui sangat terkejut karena ternyata Maru telah mengembalikan cek pemberiannya tersebut. Saat itu, secara tak sengaja, Jaehui mendengar pertengkaran antara Tuan Seo dan Engi. Tuan Seo marah pada Engi, karena sebagai direktur, Engi dianggap tidak bisa melindungi kepentingan perusahaan dan selalu mengambil keputusan yang salah, bahkan ia lebih memihak pada serikat buruh yang merugikan perusahaan. Tuan Seo pun semakin ragu untuk mewariskan grup Taesan kepada putrinya itu, terlebih saat ini, ada Jaehui dan puteranya sebagai pewarisnya. Tuan Seo pun mengancam akan mengusir Engi dari rumah jika ia keberatan atas keputusannya. Mendengar hal itu, Jaehui sangat senang, karena ternyata ia dan putranya berpeluang menjadi pewaris grup Taesan, meskipun pernikahannya bersama Tuan Seo belum sah secara hukum. Rasa benci Engi terhadap Jaehui semakin menjadi. Ia terus memprovokasi Jaehui dengan tindakan dan ucapannya. Namun kali ini Jaehui tak tinggal diam, ia balik mengancam Engi agar tidak lagi berulah dengannya, karena ia dapat dengan mudah menyingkirkannya dari perusahaan. Keesokan harinya, akhirnya Maru dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Ia segera pulang untuk menemui adiknya. Tapi saat itu, Choco tidak ada di rumah. Akhirnya seorang tetangga memberitahu, bahwa tadi malam Choco pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Mengetahui adiknya belum juga sadarkan diri, kebencian Maru pada Jaehui pun memuncak. Ia merasakan bahwa wanita itu sudah banyak memberi penderitaan, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada Choco. Ia merasa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah pernah mencintai Jaehui. Rasa cintanya pada Jaehui seketika itu berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dan Maru pun ingin membalas atas rasa sakit yang selama ini ia dapatkan dari Jaehui. Hari ini, para karyawan dari serikat buruh sedang berdemo atas sikap Engi yang dinilai mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat oleh mereka. Untuk menghilangkan rasa stres atas masalahnya, hari ini Engi berniat menikmati keindahan alam menggunakan motor off-roadnya. Hobi yang terbilang unik untuk perempuan muda dengan harta berlimpah. Hal ini ternyata sudah diketahui oleh Maru, karena ia telah memata-matai Engi. Saat Engi melaju dengan motornya, Maru pun menyusul dari belakang. Karena kesalahan teknis, motor Engi mengalami masalah yang membuat dirinya tergelincir dan nyaris jatuh ke jurang.